1. Wirausaha dan perekonomian Indonesia. Landasan perekonomian Indonesia. Dalam perekonomian Indonesia terdapat landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sektor utama. Perekonomian Indonesia memiliki 3 sektor utama, yaitu yang pertama, sektor pertanian, yang kedua, sektor industri, dan yang terakhir, sektor jasa. 2. Kondisi wirausaha atau wira swasta yang ada di Indonesia. Tuntutan masa depan pembangunan bangsa mengharapkan penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan. Pembangunan memerlukan perencanaan yang baik, tetapi juga memerlukan pelaksana yang baik pula. Pelaksana tersebut sebagian besar berasal dari para wirausaha atau usahawan atau wira swasta yang ada di Indonesia. Tingkat kewirausahaan di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan negara lain di Asia Tenggara. Jumlah wirausaha Indonesia sendiri baru sekitar 3,74% dari total penduduk yang ada di Indonesia. Sementara jika melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand, tingkat kewirausahaan sudah berada sekitar 4,74% dan 4,26%. Sedangkan yang menempati peringkat tertinggi yaitu Singapura dengan total sekitar 8,76%. Menurut Dr. Suparman Sumahamidzaya, dalam pembinaan dan pengembangan kewirausahaan ada 3 pokok bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu 1. Sikap mental, 2. Kewaspadaan mental, 3. Keahlian dan keterampilan. Sementara itu, menurut Profesor Kuncoro Ningrat, dalam kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan menyatakan kelemahan bangsa Indonesia yaitu 1. Sifat mentalitas meremehkan waktu, 2. Sifat mentalitas yang suka menerobos, 3. Sifat tidak percaya dengan diri sendiri, yang keempat, sifat tidak murni berdisiplin, dan yang terakhir, sifat mentalitas yang mengorbankan tanggung jawab yang kokoh. Pembahasan selanjutnya yaitu sikap mental dan kepribadian wirausaha. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah keseluruhan dari sifat-sifat jasmani, pikiran, jiwa, dan watak seseorang, sehingga membedakan seseorang dari yang lain baik dalam individualitas dan budi pekertinya. Di sini terdapat 2 pendapat mengenai keberhasilan kegiatan seorang wirausahawan. Yang pertama yaitu dari Carlos Craig yang mengatakan bahwa keberhasilan kegiatan seorang wirausahawan ditentukan oleh 15% pendidikan formal, sementara sisanya yaitu 85% berasal dari nilai-nilai sikap mental dan kepribadian seseorang. Yang kedua yaitu menurut Dr. Suparman Sumahamidzaya, keberhasilan ditentukan oleh 25% kesediaan berjerih payah, 15% pendidikan sekolah formal, serta sisanya 60% pengembangan kepribadian. Selanjutnya yaitu ada pemikiran positif versus pemikiran negatif. Dalam diri seseorang manusia didapati yang disebut aku, dan aku ini ada 2, yaitu aku positif dan aku negatif. Apa sih aku positif itu? Aku positif yaitu aku yang memiliki kejujuran, ketekunan, keuletan, kemauan, tanggung jawab, percaya diri, rajin berdaya upaya, tidak lekas putus asa, pemikiran dari diri sendiri, tidak menghadap belas kasihan, serta banyak berpikir dan berbuat kreatif. Lalu, seperti apa aku negatif itu? Aku yang memiliki sifat kurang bertanggung jawab, suka menunda kewajiban, serba ragu, tidak percaya pada diri sendiri, berpikir dan bertindak, serta hidup dalam suasana khawatir, takut menderita rugi, dan masih banyak lagi. Dalam kasus ini, pemikiran yang kuat atau menang akan menguasai diri seseorang. Kemudian, hal inilah yang menentukan kepribadian orang tersebut. Ingat, kepribadian yang menentukan berhasil tidaknya perjuangan seseorang. Ketika kita berwirausaha, tentu ada berbagai hambatan yang pasti datang. Tetapi semua hambatan itu tentu ada solusinya, dan beberapa hal yang mungkin menjadi hambatan bagi seorang wirausaha dan solusinya.
Yang pertama, hambatan di modal usaha. Solusinya, korbankan beberapa benda berharga sewajarnya saja. Mulailah dengan usaha yang bermodalan kecil, ketika sukses barulah dengan yang besar. Kalau terpaksa melakukan hutang, jangan terlalu banyak mengambil hutang dan berhutanglah pada instansi yang membebankan bunga kecil, bahkan kalau bisa menggunakan sistem syariah tanpa bunga. Hambatan di sumber daya manusia. Solusinya, gunakan tenaga kerja yang menguasai banyak hal. Manfaatkan orang terdekat seperti tetangga, saudara, keluarga, ataupun teman dekat. Cari tenaga kerja secukupnya. Masalah manajemen uang. Solusinya, gunakan uang untuk keperluan wajib saja. Hindari sifat glamor atau berlebihan. Cari tenaga kerja secukupnya. Kemudian masalah lokasi. Solusinya, cari tempat yang strategis. Gunakan sistem promosi atau pemasaran. Nah, di dalam promosi, sampaikan letak bisnis sedetailnya. Jika bisa, ditambahkan dengan peta. Beri akses jalan yang mudah menuju tempat bisnis Anda. Buat tempat bisnis yang unik sebagai daya tarik. Hambatan di promosi dan pemasaran. Solusinya, buat potongan harga sewajarnya saja. Buat produk yang berkualitas, sebar promosi di berbagai tempat. Promosi lewat sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Pasang spanduk atau banner yang menarik perhatian. Perbanyak teman dan meminta bantuan mereka untuk mempromosikan bisnis Anda. Masalah persaingan usaha. Gunakan cara promosi yang baik meskipun pesaing Anda melakukan dengan cara yang kotor. Dan berdoa, bersabarlah karena tidak semua pelaku wirausaha berhasil sekali. Dan yang terakhir, tidak bisa mengendalikan pertumbuhan usaha. Solusinya, hilangkan rasa angkuh pada diri Anda. Cari partner yang bisa diajak untuk bekerja sama dalam mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir, ketika kita punya masalah, jangan sungkan untuk berbagi masalah itu kepada siapapun yang Anda percayai. Proses pembentukan modal. Yang pertama, tekad dan kemauan mengembangkan diri melalui pendidikan, belajar sendiri, berlatih diri berwira swasta, bermental watak maju, dan kebiasaan bersedia dan rajin berupaya. 2. Mengumpulkan berbagai bentuk sumber kekuatan sebagai kekuatan pengetahuan, sikap mental, keahlian, keterampilan, pengalaman, kemampuan, hubungan perkenalan. 3. Pikiran positif dan menumbuhkan sikap mental positif, yaitu kejujuran, ketekunan, keuletan, kemauan, tanggung jawab, percaya diri, rajin berdaya upaya, tidak lekas putus asa, memikirkan dari diri sendiri, tidak mengharap belas kasihan, lebih banyak berpikir, dan berbuat kreatif. Yang keempat, pikiran negatif sama dengan tidak bertanggung jawab, suka menunda-nunda, serba ragu, tidak percaya pada diri sendiri. Itu semua sebatas kekuatan potensial yang benar mengandung nilai dengan modal, tetapi belum sebagai kekuatan nyata karena perlu dikombinasikan dengan kekuatan mental, kesediaan berupaya, dan mendirikan usaha. Kewaspadaan mental seorang wiraswasta atau wirausaha. Salah satu syarat untuk menjadi seorang wirausaha adalah memiliki sifat berupa kewaspadaan terhadap mental. Kewaspadaan mental diperlukan untuk menangkap peluang baik dan kesempatan baik untuk tercapainya tujuan kemajuan dan keberhasilan dalam berwirausaha. Agar kewaspadaan menjadi tajam, perlu dilatih dan dikembangkan kemampuan mental itu. Kemampuan mental adalah kemampuan memakai pikiran dan perasaan. Wujudnya yaitu berupa penyimpanan. Penyimpanan adalah kemampuan menyimpan dan menampilkan pikiran dan perasaan di dalam ingatan. Pemakaian pikiran adalah kemampuan mengupas, membahas, dan menilai suatu persoalan. Penyerapan yaitu kemampuan berpikir dan merasakan secara mendalam serta penuh perhatian. Daya cipta, kemampuan untuk memunculkan ide baru atau gagasan-gagasan kreativitas. Diri sendiri, tenaga, kekuatan, dan waktu adalah modal pokok untuk melakukan pekerjaan, dan sifatnya itu terbatas. Di dalam mengadakan usaha atau perusahaan, pada umumnya usaha sendiri tidak dapat mencapai ukuran besar. Untuk ukuran pertengahan dan ukuran besar, hanya dicapai dengan adanya kerjasama.
Dalam mewujudkan usaha yang berkembang dan berkemajuan, maka dapat dicapai dengan adanya kerjasama. Untuk menjalin kerjasama yang baik, perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Seperti toleransi, disiplin, solidaritas, kerukunan, tekad maju bersama, dan lain-lain.